Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-murid bahwa bait Allah akan dihancurkan. Sementara bait suci ketiga dikatakan akan didirikan pada masa akhir zaman. Apakah kehancuran bait suci Allah merupakan tanda-tanda akhir zaman? Mewakilkan apakah bait Allah? Mengapa Bapa di sorga mengizinkan kehancurannya? Suatu ketika murid-murid memperlihatkan kekagumannya kepada suatu bangunan yang menurut bangsa Yahudi, ataupun keturunan Yakub, sebagai bangunan yang sakral, yaitu bait suci. Tetapi tanggapan Yesus sungguh mengagetkan murid-murid. Ia justru berkata, bahwa bangunan yang dianggap sakral oleh bangsa Yahudi akan hancur tak bersisa. Dikarenakan nubuatan Tuhan Yesus atas kehancuran bait Allah, maka murid-murid pun berasumsi bahwa hal itu akan terjadi di masa akhir zaman, dan bukan di zaman mereka. Sehingga murid-murid bertanya mengenai tanda-tanda, ataupun peristiwa yang akan terjadi di muka bumi ini sebelum kedatangannya kembali. Yang harus dipahami adalah, bait suci Allah sudah dihancurkan 2000 tahun lalu. Tidak lama setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Tetapi apakah makna dari bait Roh Kudus? Rasul Paulus mengatakan bahwa tubuh orang-orang percaya adalah bait Roh Kudus. Sehingga tidak dibutuhkan lagi di masa setelah lahirnya Tuhan Yesus. Karena kemah suci yang seperti dibangun oleh Nabi Musa, ataupun bait suci yang dibangun oleh Raja Salomo, sudah tidak diperlukan lagi. Digantikan dengan tubuh orang-orang percaya. Benarkah demikian? Suatu ketika Tuhan Yesus dipertanyakan oleh orang-orang Farisi. Apakah haknya sampai berani mengusir pedagang-pedagang di bait suci Allah? Apakah ia seorang imam? Tidak. Keturunan suku Lewi? Juga tidak. Bagian dari orang Farisi? Pastinya bukan. Lalu Yesus menjawab agar mereka, yaitu orang-orang Farisi dan ahli Taurat, membongkar bait suci Allah yang dibangun dalam waktu 46 tahun, dan ia akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Apakah yang dimaksudkan Yesus adalah bangunan yang dianggap sakral oleh bangsa Yahudi, yaitu bait suci? Jawabannya adalah tidak. Karena kembali konsep tubuh orang-orang percaya sebagai bait Allah yang sedang dibahas oleh Tuhan Yesus. Jadi, apakah makna bait Allah sebagai tubuh orang-orang percaya, yang dimana termasuk di dalamnya Yesus Kristus sendiri? Mengapa Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah bait Allah? Perhatikan ayat berikut. Apakah yang Yesus kehendaki sama seperti Bapa di sorga? Sebenarnya tidak. Karena Yesus menghendaki cawan penderitaan yang akan dialaminya, yang amat sangat berat, walaupun ia tidak melakukan satu dosa sekalipun, berlalu daripadanya. Walaupun kita semua tahu, bahwa pada akhirnya cawan penderitaan diterima oleh Yesus. Karena ia memang berkata, bukan kehendaknya yang jadi, tetapi kehendak Bapa. Kami ulangi sekali lagi. Kehendak Bapa yang jadi, bukan kehendak anak. Berikutnya, Yesus menyatakan, bahwa setiap pernyataan yang keluar dari mulutnya, bukanlah atas kehendaknya sendiri. Karena Yesus adalah utusan Bapa di sorga. Yang berarti ia hanya dan hanyalah menyampaikan apa yang Bapa di sorga sampaikan. Bapa yang sama yang menyampaikan Taurat kepada Nabi Musa untuk disampaikan ke bangsa Israel, ia juga yang mengutus Yesus Kristus ke dunia untuk menyampaikan perintah-perintahnya ke umat manusia. Sekali lagi kami tekankan. Menyampaikan apa yang Bapa pesankan. Selanjutnya Tuhan Yesus berkata, jikalau orang-orang percaya tinggal di dalamnya, dan apa? Firman-Nya tinggal di dalam orang-orang percaya. Apakah maksudnya? Tubuh orang-orang percaya, yang Rasul Paulus menyebutnya sebagai bait Roh Kudus, yang mana Yesus mengatakan bahwa bait Roh Kudus tersebut haruslah memiliki firman di dalamnya. Jadi apakah maksud dari firman yang disebutkan Tuhan Yesus? Semuanya itu mempunyai benang merah dari apa yang tertulis di Perjanjian Lama. Perhatikan bagian berikut. Ini adalah kemah suci, yang di bagian luarnya disebut juga dengan nama, pelataran. Berikutnya masuk ke ruang kudus. Di dalamnya ada menorah, atau 7 kaki dian dan tempat untuk roti persembahan. Antara ruang kudus dengan ruang maha kudus dibatasi oleh tirai yang menutupi. Sehingga isi dari ruang maha kudus tidaklah bisa dilihat dari ruang kudus. Dan apakah yang terdapat di ruang maha kudus? Tabut perjanjian Allah. Dan apakah yang ada di dalam tabut perjanjian? Tidak lain adalah Taurat.
Instruksi-instruksi yang berasal dari Bapa di sorga agar disampaikan oleh perantaranya, yang mana pada saat itu adalah Nabi Musa. Apa yang disampaikan oleh Nabi Musa tidak boleh berbeda dengan apa yang sudah ditulis oleh Bapa di sorga, yaitu Taurat. Ruang Maha Kudus adalah tempat di mana roh Bapa berada. Hukum Taurat adalah instruksi yang Maha Kudus. Jika Taurat itu tidak ada di ruang Maha Kudus, apakah roh Bapa yang kudus masih akan ada di tempat itu? Tentu saja tidak. Ia akan meninggalkan bait roh Allah menjadi bangunan yang kosong dan tidak berguna. Raja Daud telah mati dan digantikan dengan anaknya Salomo untuk menjadi raja atas bangsa Israel. Salah satu mahakarya yang akan dibangun adalah Bait Suci. Demi meneruskan apa yang tertunda dari ayahnya, Raja Daud. Ketika pembangunan Bait Suci selesai, maka saatnya memasukkan suatu benda ritual paling kudus ke dalam suatu ruangan di dalam Bait Suci, yaitu Ruang Maha Kudus. Seperti apa yang sudah kami jelaskan sebelumnya, di dalam Ruang Maha Kudus terdapat tabut perjanjian, yang mana diletakkan kedua loh batu yang berasal dari Nabi Musa. Karena Ruang Maha Kudus hanyalah berisi hukum Taurat. Dan ketika Bait Suci yang dibangun oleh Raja Salomo diisi dengan hukum Taurat, maka masuklah awan memenuhi ruangan tersebut. Awan tersebut tidak lain adalah roh Bapa di sorga, yang hanya dan hanya ada ketika tabut perjanjian yang berisi hukum Taurat masuk. Dan ketika ruangan tersebut berisi Roh Kudus, maka Bait Suci akan disebut rumah Tuhan, yang berarti tempat di mana roh Bapa bersemayam. Rumah Tuhan, yaitu Bait Suci yang dibangun akan menjadi reruntuhan, tidak bersisa. Ini adalah peringatan dari Bapa di sorga. Tidak hanya itu, bahkan Bapa di sorga sendiri akan melenyapkan bangsa Israel dari tanah Israel. Bangsa Israel akan menjadi bahan lelucon di antara segala bangsa. Suatu peringatan, atau nubuatan yang mengerikan sekali. Tetapi mengapa sampai Bapa di sorga memberikan peringatan, bahkan pada saat Bait Suci baru saja selesai dibangun? Perhatikan ayat berikut. Jika Raja Salomo menolak, ataupun tidak mengindahkan apa yang tertulis di hukum Taurat sebagai ketetapan-ketetapan yang harus dilakukan, dengan begitu berarti mengikuti aturan-aturan yang berasal dari Allah lain, maka segala yang sudah diperingatkan oleh Bapa di sorga kepada Raja Salomo akan menjadi kenyataan. Dan memang pada akhirnya Bait Suci dihancurkan tidak bersisa, dan bangsa Israel menjadi tawanan dan bahan tertawaan. Rumah di mana Tuhan hadir, akan ditinggalkan oleh roh Bapa di sorga. Karena Raja Salomo, dan juga bangsa Israel, tidak mengindahkan hukum Taurat. Aturan-aturan yang Maha Kudus, yang berasal dari Bapa yang kudus. Bait Suci adalah rumah Tuhan, jika, dan hanya jika ada roh Bapa di sorga yang bersemayam di dalamnya. Dan ini hanya terjadi jika tabut perjanjian ada di dalam Ruang Maha Kudus, yang berisi firman Bapa, yaitu hukum Taurat. Orang-orang percaya adalah Bait Suci, hanya dan hanya jika di dalam ruangan hatinya ada hukum Taurat. Sehingga semua perintah Bapa di sorga orang-orang percaya akan ada keinginan untuk melakukannya. Yesus berkata, jika firman Bapa, yaitu hukum Taurat, ada di dalam hati setiap orang percaya, maka setiap langkahnya pastilah sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Karena Bait Suci adalah bangunan yang merupakan simbol hubungan antara Bapa di sorga dan orang-orang percaya di muka bumi ini. Jika manusia memutuskan untuk menolak melakukan perintah-perintah Bapa di sorga, maka Roh Kudus akan undur dari tubuh orang tersebut. Dan tubuh orang tersebut akan menjadi tubuh yang kosong. Bait Suci dibangun pertama kali oleh Raja Salomo. Niat yang baik, tetapi tidak diikuti dengan perbuatan. Bait Suci yang dibangun oleh Raja Salomo akhirnya dihancurkan dan dibangun untuk yang kedua kalinya oleh bangsa Israel setelah kembali dari pembuangan. Dan kembali dihancurkan oleh bangsa Romawi. Kehancuran Bait Suci sebenarnya sudah menjadi peringatan dari Bapa di sorga. Jika bangsa Israel, bangsa yang tidak terdiri dari darah dan daging tetapi iman percaya, menolak untuk melakukan sesuai dengan apa yang tertulis di dalam hukum Taurat, maka Bait Suci akan dihancurkan. Tidak hanya bangunan, tetapi juga pengikut yang menolaknya. Ketika hal ini terjadi seharusnya menjadi pertanyaan. Apakah sebabnya Yahwa Bapa berbuat demikian kepada bangsa Israel dan kepada rumahnya sendiri? Jawabannya adalah, karena Bapa menolak untuk tinggal di dalam bangunan, ataupun tubuh orang yang menolak perintahnya. 2000 tahun lalu Yesus sudah menubuatkan mengenai kehancuran Bait Suci.
Tidak pada masa akhir zaman, tetapi beberapa puluh tahun setelah kenaikannya ke sorga. Tuhan Yesus sudah mengetahui bahwa bait suci yang ada ketika ia di muka bumi ini tidaklah mempresentasikan hukum Taurat. Karena bangsa Yahudi mengajarkan ajaran yang lain, yang berbeda, yang berasal dari Allah lain, yaitu Yudaisme. Bait suci tidaklah pernah dibangun kembali sampai saat ini. Karena memang hanya sedikit sekali manusia yang mau melakukan hukum Taurat. Sehingga pada saat pencurahan Roh Kudus, setelah kenaikan Yesus ke sorga, Roh Bapalah yang mencari baitnya sendiri. Yaitu tubuh manusia yang mempunyai kerinduan untuk melakukan aturan-aturannya, yaitu hukum Taurat. Ketika akhir zaman tiba, maka kehancuran muka bumi akan terjadi. Tetapi Bapa di sorga akan membawa terlebih dahulu bait-baitnya, yaitu tubuh orang-orang percaya yang di dalam ruang Maha Kudus, yaitu hatinya, terdapat firman-Nya, yaitu Taurat. Mereka semua akan terluput. Tetapi Bapa akan menghancurkan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Seperti peringatan yang pernah Ia katakan kepada Raja Salomo. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.